Alhamdulillah. Alhamdulillalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'am miskin faman tatawwa khaira fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji, puja, serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan iman kita menjadikan pondasi dalam hidup di dunia ini. Dengan Islam kita mendapat petunjuk untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah 11 hari lagi kita akan masuk ke bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, rahmat. Dan insya Allah kita akan sampai ke bulan itu tentunya dengan doa kita. Dari bulan Rajab kita sudah berdoa agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Insya Allah tinggal nunggu waktu 11 hari lagi. Hadirin rahimakumullah, saum adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Sebagaimana tadi disampaikan oleh khotib bahwa surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu alam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi saum ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu. Hanya bedanya hitungan hari dan cara. Kalau Nabi Musa itu umatnya diwajibkan selama 40 hari. Karena mengikuti Nabi Musa ketika di Bukit Turisina itu selama 40 hari. Kemudian caranya itu 24 jam. Artinya tidak sahur dan buka itu disatukan gitu. Sehingga kaum Musa kaum Nabi Musa itu banyak yang tidak kuat. Kemudian Nabi Isa sama mengikuti apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad itu punya perintahnya beda hanya 1 bulan. Mana perintahnya? Kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, ayyaman ma'dudat artinya 1 bulan. Kalau misalnya 1 bulan Ramadan yang akan datang itu 29 hari, dia 29 hari. Kalau 30 ya 30 gitu. Jadi tidak maksa harus 30, tidak. Kalau memang hitungannya hanya 29 ya 29. Karena itu menurut kesepakatan ulama, ayyamam ma'dudat itu ya 1 bulan pada bulan Ramadan itu. Kemudian tujuannya apa? Allah sampaikan kepada kita, la'allakum tattaqun.
agar kalian bertakwa. Masalah takwa sudah diuraikan panjang oleh para khotib setiap Jumat. Takwa itu diantaranya yu'minuna bil ghaib, yuqimus shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian wa ma unzila ila iman kepada Al-Qur'an, kemudian yakin kepada hari akhirat. Itu tujuannya. Lantas apa hubungannya? Hubungannya atau bagaimana korelasinya saum dengan takwa? Kita paham bahwa saum itu adalah menahan. Menahan dari apa? Lapar, haus di siang hari. Juga bukan hanya itu. Menahan dari hawa nafsu, dari perbuatan dosa dilakukan anggota tubuh, lisan, pikiran, hati. Artinya ditahan, ya, ditahan selama 1 bulan itu. Dengan harapan mudah-mudahan yang pertama menahan lapar, kita dapat merasakan bagaimana getirnya kaum miskin tidak makan. Sehingga ada kepedulian sosial kita dalam hidup ini. Karena intinya ajaran Islam itu adalah kepedulian sosial, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Maun, jadi orang pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat sebenarnya, tapi orang yang sholat tapi tidak peduli terhadap kehidupan sosial. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, orang takwa itu adalah wa mimma yuqimus shalah, menegakkan sholat. Terus memberikan atau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Pada kesempatan ini khotib ingin menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini, mumpung masih 11 atau 10 hari lagi. Yang pertama yang perlu kita lakukan, pertama adalah bersihkan dulu kesalahan dosa kita. Sebenarnya kebiasaan kita umat Islam minta maaf itu setelah 1 Syawal. Nah, itu sebenarnya terlambat. Kemudian kalau memang lebih jelas lagi, minta maaf itu bukan setiap 1 Syawal saja. Tiap hari kita minta maaf. Hanya karena kita mau menjelang bulan Ramadan, maka harus sebelum Ramadan kita bersih-bersih dulu, bersih dari dosa. Ya, makanya yang pertama kita minta maaf kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup, kita datangi mereka. Kemudian minta maaf kepada kedua orang tua. Hanya itu tidak. Kita siapkan bekal untuk orang tua kita selama saum, untuk buka dan saumnya. Jadi bukan 1 Syawal kita kunjungi orang tua bawa makanan, bukan. Tapi sebelum Ramadan, sehingga orang tua kita bisa melaksanakan saum dengan sempurna. Datanglah. Jadi sebenarnya mudik itu bukan ajaran Islam, hanya ajaran orang Nusantara saja, dan India, kemudian Malaysia. Di Arab nggak ada mudik. Sebenarnya nih sebelum Ramadan ini kita datang orang tua, minta maaf. Kalau orang tua sudah meninggal, ya ziarahi, doakan. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah minta maaf antara sesama kita. Ya, kita paling maaf. Tadi sudah disampaikan, mohon maaf, bukan hanya dari pribadi, termasuk khotib sendiri, karena sudah beberapa kali ke sini, mungkin saja punya kesalahan dan dosa. Dimohon maaf. Dan kita saling memaafkan, ya. Itu yang pertama terutama. Kemudian yang kedua, yang harus kita persiapkan adalah tentang sikap mental kita. Jadi saum itu sesuatu hal yang sangat berat. Apalagi bagi orang yang memang tidak pernah saum Senin Kemis, belum biasa gitu. Itu sesuatu yang berat. Dan memang saum itu harus lapar-lapar, harus bekerja, cari uang dan sebagainya, tapi dalam kondisi lapar. Nah, itu harus disiapkan, terutama hati kita harus ikhlas, ridho, sabar. Mudah-mudahan saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah, banyak orang yang saum hanya lapar dan dahaga saja. Karena hatinya tidak saum, pikirnya tidak saum, kemudian anggota tubuhnya tidak saum, gitu. Itu yang kedua, ya, terutama ya siapkan mental kita. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah tentang pelaksanaan yaitu membaca Al-Quran. Mengapa dalam bulan Ramadan kita harus banyak membaca Al-Quran? Karena ini jawabannya.
Karena Al-Quran itu diturunkan kebanyakan pada bulan Ramadan. Ketika turun ke Rasulullah, itu kebanyakan pada bulan Ramadan. Termasuk surat yang pertama diturunkan adalah pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Kemudian akhir-akhir juga, dalam terakhir, 10 terakhir, itu juga banyak diturunkannya Al-Quran. Nah itu makanya kita sebagai umatnya, sebagai hambanya harus mempersiapkan. Bukan hanya membaca yang penting tamat, tadarus, bukan. Memang itu juga punya pahala. Tapi yang paling penting adalah memahami Al-Quran. Sebab Quran itu huda linnas. Karena banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, bahkan yang hafal Al-Quran, tapi tindak tanduknya bertentangan dengan Al-Quran. Termasuk para ulama, naudzubillah min dzalik. Dia paham Al-Quran, tapi tidak mengamalkan, malah menginjak-injak Al-Quran. Demi jabatan, demi fulus, dia rela mengorbankan akidahnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bagi kita, insya Allah, mungkin DKM menyelenggarakan pembahasan Al-Quran, pendalaman Al-Quran. Di sini banyak ustadz, supaya paham. Itu tuh alif lam mim atau Al-Baqarah itu apa artinya sih? Atau jangan yang tinggi-tinggi lah. Juz amma aja. Apa artinya itu? Sehingga bagaimana mengamalkannya, itu yang penting. Dan insya Allah akan membuka hati kita ketika bulan Ramadan. Allah memberi hidayah. Asal mau kita. Asal mau. Agar kita memahami Al-Quran untuk diamalkan. Jadi Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Apalagi hanya di lagu-lagu. Tapi diamalkan. Karena menurut Al-Quran Al-Baqarah tadi, hudal lil mutaqin. Dalam surat Al-Baqarah, dalam hudalinas, untuk petunjuk bagi manusia. Jadi bagaimana kita akan menjadikan Quran petunjuk? Paham juga tidak. Terapalagi kita orang Sunda, orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Bagaimana? Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk belajar, terutama Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saum itu memang ibadah. Itu diyakini. Dan kita juga harus berusaha bagaimana agar sahurnya ibadah, bukanya ibadah. Ya bagaimana? Ikuti petunjuk Rasul. Apa kata Rasulullah? Percepat buka, akhirkan sahur. Itu bukan hanya istilahnya hanya sekedar kata-kata, tapi ternyata itu luar biasa. Ya, apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya sunnah Rasul. Ketika maghrib kita buka dulu. Nah, bagaimana bukanya? Ada petunjuk dari Rasulullah. Bukan minimal, harus air putih. Kalau air jam-jam. Kemudian makanannya apa? Makanannya korma. Ditamsilkan atau istilahnya disamakan, kalau di Indonesia nggak ada korma. Hanya mendapat ijtihad bahwa korma itu adalah makanan yang khas Mekah. Yang kedua, sifatnya korma itu manis. Yang kedua, korma itu tidak harus dimasak dulu. Maka apa yang harus kita lakukan? Indonesia jangan maksakan diri beli korma. Ada di sini juga makanan pokok, buah-buahan itu adalah pisang. Pisang itu bagus. Dari berbagai kesehatan, pisang itu makanan yang bagus. Malah dalam Al-Quran, pisang itu makanannya surga. Kalau nggak ada pisang, ya cari yang lain. Ya misalnya mangga atau apalah yang bisa dimakan. Itu sunnah kita itu. Supaya melakukan sunnah, ya itu dulu makannya. Nah baru setelah itu kita boleh makan yang lain. Karena perut sudah kembali normal. Kasih air, kemudian makanan yang tidak kena api gitu. Kemudian sahur juga harus diakhirkan. Karena banyak ibu-ibu terutama, atau mungkin DKM juga kadang-kadang jam 1 sudah gogorowokan kalau bahasa Sundanya itu. Halo jam 1. Ya pada bangun. Akhirnya kita zaman modern sekarang kan tidak usah lama-lama, tidak usah cari kayu bakar dan sebagainya. Cukup tek selesai. Ya kenapa tidak? DKM juga membangunkan minimal atau maksimal itu jam 3 lah. Biar bangun, nanti masak sedikit, kemudian sahur bersama, jangan tidur lagi. Kenapa? Karena itu larangan. Kalau sudah makan, tidur, itu bahaya.
Selain bulan puasa, bulan yang lain juga kalau kita sudah makan langsung tidur, itu kurang bagus dalam perencanaan. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Tapi bagaimana bagaimana sehat sementara buka langsung es campur, es macam-macam, kemudian ngopi, ya jelas gimana sehatnya kita. Nah itu yang harus kita ingatkan. Ini mumpung 10 hari lagi kita persiapkan nih. Bapak-bapak siapkan nuar cau, siapkan dulu biar masak bulan Ramadan, atau beli sehingga bulan Ramadan sudah masak-masak pisangnya, misalnya gitu. Nah itu aja. Kalau beli ke pasar mahal-mahal, ya di kebun aja tuar pohon cau teh, misalnya gitu ya. Jadi yang mudah-mudah aja, nggak mempersulit. Kalau kolak, goyobon itu mempersulit. Ibu-ibu tuh mau buka pabaliut, melipis es dan sebagainya. Bagaimana tidak rusak? Tidak heran banyak orang yang sudah saum pada sakit dan yang banyak ke rumah sakit. Kenapa? Ya itu salah makannya. Kemudian tidur juga harus diwaspadai. Jangan setelah makan tidur kebusa, ya. Tidur juga harus diatur. Jangan kita mengatakan bahwa tidur juga ibadah. Tidur bungkul. Bukan begitu. Baca Al-Qur'an. Nah, itu barangkali persiapan kita pada bulan Ramadan ini mempersiapkan. Karena kita sudah berpengalaman ini. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sudah biasa saum. Tapi nggak ada perubahan. Apa perubahannya? Takwa, berubah hidup. Yang tadi pembohong, tidak menjadi pembohong. Yang suka memfitnah, tidak memfitnah. Yang suka mencuri, tidak mencuri. Itu sebenarnya. Atau yang apa gitu. Mudah-mudahan. Yang tidak pernah bersedekah gitu. Nah itu yang harus diharapkan adanya saum. Dan saum ini adalah training internasional. Semua umat Islam di seluruh dunia semua melaksanakan saum. Makanya ya ini training nasional, internasional. Jadi insya Allah terutama bangsa Indonesia kalau memang saum betul-betul dilaksanakan, insya Allah semuanya bertakwa. TNI-nya bertakwa, polisinya bertakwa, guru-gurunya bertakwa, pemerintahannya bertakwa. Insya Allah tidak akan ada korupsi, tidak ada penipuan, tidak kecurangan. Insya Allah. Mudah-mudahan saum ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah mempersiapkan diri, pas waktunya insya Allah lebih baik. Apapun semua ya, termasuk kegiatan, kalau kita persiapan sejak awal, insya Allah pas pelaksananya baik. Jangan sampai ketika saum kita banyak yang sakit atau apalah gangguan-gangguan. Tapi kalau itu insya Allah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita bulan Ramadan, diberi rezeki halal, yang thayyib, mudah-mudahan keluarga kita saum dengan baik. Kemudian yang dilupakan tadi, yang terlupa, yaitu bagi yang masih punya utang, terutama istri kita, karena kadang-kadang ya ada halangan. Nah itu ingatkan, mumpung ada waktu nih, 10 hari lagi, ingatkan anak istri kita terutama. Atau juga bapak-bapak juga kalau misalnya kemarin sakit, nggak sempat saum Ramadan kemarin, atau karena bekerja sebagainya atau bepergian, tidak saum, bayar. Karena itu hutang kita. Hutang harus dibayar, dikodok namanya. Nah itu juga perlu diingatkan, mumpung masih 10 hari lagi, masih ada waktu lah. Karena punya utang 2 hari mah cukup lah. Ya, jangan punya utang 30 hari, berat amat, nggak nyampe. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita mendapat rezeki yang halal, mendapatkan pahala saum, dan juga jangan lupa ketika saum kita isi dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jangan sampai diisi dengan catur, gapleh, adu ayam, adu manuk, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Bertentangan itu dengan saum, ya, terutama
Mudah-mudahan saum ini kita bisa melatih tidak merokok siang hari. Insya Allah sampai bulan Syawal kemudian sampai seterusnya kita tidak merokok karena sudah biasa tidak saum, tidak rokok gitu ya. Mudah-mudahan karena ada perubahan. Akhirnya kepada Allah sajalah kita memohon ampunan, memohon petunjuk. Juga kita bersama-sama tadi sudah dipimpin memohon ampunan kepada Allah, dan kita juga mohon ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah. Sampaikanlah usia kami kepada bulan yang penuh berkah ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah, selamatkan kami sehingga kami dapat melaksanakan perintah-Mu dengan sempurna ya Allah. Terimalah amal-amal kami, saum kami insya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.